Minta tolong banget untuk tetap diam di rumah. Terus sedikit saja harga kami. Siapa juga yang nggak mau mudik? Kita juga mau mudik. Kami di sini juga ingin kumpul keluarga. Kita juga pengen ketemu sama orang tua. Kami di sini untuk kalian di rumah semua. Jangan mudik dulu. Ingat, diam di rumah. Kamu diam saja di rumah, jangan mudik atau kemana-mana, agar pandemi ini cepat pergi. Semoga kelak nanti kita dapat berkumpul kembali. Sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia. Hampir 90% negara di dunia hingga kini tengah berjuang melawan virus corona yang menyerang sistem pernapasan ini. Saya telah menyampaikan ada 2 pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, kasus COVID-19 pertama ditemukan di tanah air. Sudah 3 bulan lamanya, pemerintah masih terus berjuang untuk dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Selaku pemegang kekuasaan eksekutif di Indonesia, pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menggunakan otoritasnya untuk menghadapi penyebaran COVID-19 dengan menerbitkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Gugus tugas ini pun segera bekerja dengan segala sumber daya yang dimilikinya dan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat pun menjadi salah satu elemen dalam gugus tugas tersebut. Bahkan, peranan Polri sangat penting dalam melakukan proteksi, edukasi, hingga penegakan hukum atas keselamatan masyarakat. Dalam sepekan, jumlah pasien positif COVID-19 di tanah air mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi landasan pemerintah untuk menerapkan physical distancing sebagai salah satu upaya mengendalikan penyebaran COVID-19. Jika Anda tidak sehat atau merasa ada gejala... Untuk memastikan physical distancing berjalan disiplin dan efektif dan berpedoman pada asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi atau Saulus Populi Suprema Lex Esto, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz pun mengeluarkan maklumat yang berisi larangan berkumpul massa dalam jumlah banyak. Berbekal maklumat tersebut, Polri menjalankan operasi kepolisian terpusat kontingensi Aman Nusa II yang memiliki fokus utama dalam pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum pada masa pandemi COVID-19. 6 satuan tugas pun dibentuk di bawah operasi Aman Nusa II, yaitu Satgas Deteksi, Satgas Pencegahan, Satgas Pengamanan, Satgas Rehabilitasi, Satgas Penegakan Hukum, dan Satgas Bantuan Operasi. Ya, kami menggelar operasi setelah Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat nomor 3 Romawi tahun 2020, tanggal 19 Maret yang lalu, kita menggelar operasi Amanusa membantu gugus tugas yang ada di pusat maupun di daerah. Di mana di gugus tugas pusat, Pak Asop bertindak sebagai Wakil Kepala Gugus Tugas Penanggulangan COVID Pusat, Pak Kapolda, Kapolres ini menjadi Wakil Gugus Tugas di daerah. Nah, kita memberikan kemudahan kepada para Kasatwil di lapangan, Pak Kapolres, para Kapolda, kemudian kita sendiri untuk bisa menggunakan anggaran kontingensi itu untuk mendukung pencegahan COVID-19. Tim Satgas ini akan terus beroperasi selama status darurat bencana wabah COVID-19 diberlakukan dan akan menegakkan hukum terhadap para pelanggar kebijakan pemerintah. Secara teoritis, Polri diberikan pilihan dalam menghadapi berbagai situasi, yaitu dengan pendekatan law enforcement atau represif dan pendekatan social defense atau persuasif. Pendekatan persuasif menjadi pilihan utama Korps Bayangkara dalam melaksanakan operasi ini.
Pemetaan wilayah yang rawan penyebaran virus corona merupakan salah satu langkah preemptif yang diambil. Sosialisasi maklumat Kapolri serta sosialisasi upaya pencegahan penyebaran virus corona pun dilakukan para personel Polri di seluruh penjuru tanah air. Selain menjaga keamanan, peran komunikasi Korps Bayangkara juga diperlukan dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Berbagai sosialisasi juga tidak hanya dilakukan secara langsung. Media digital pun disasar Polri agar sosialisasi ini dapat menyentuh publik secara masif. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat pun terus dilakukan agar masyarakat mampu memproteksi diri dari penyebaran virus corona. Sebagai upaya preventif, para personel Polri melakukan patroli serta pengawasan seperti pengukuran suhu tubuh di tempat umum dan penyemprotan disinfektan di lokasi-lokasi umum. Implementasi maklumat Kapolri juga dilakukan para personel dengan membubarkan massa yang masih berkumpul dan tidak mengindahkan anjuran physical distancing. Bahkan, acara resepsi pernikahan pun dibubarkan agar upaya pencegahan penyebaran COVID-19 berjalan optimal. Bapak Kapolri selalu menekankan kepada kami semua yang ada di lapangan untuk lebih mengedepankan upaya persuasif, kemudian humanis kepada semua warga. Karena ini dampaknya kan dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat. Kepada warga yang tidak terdampak secara ekonomi mungkin ini tidak masalah. Tapi kebanyakan kan warga kita adalah yang terdampak secara ekonomi. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum menjadi langkah yang terakhir. Setelah upaya persuasif, humanis kita lakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu wujud pelayanan di masa pandemi ini, jajaran kepolisian juga telah menyiapkan ruang isolasi untuk pasien terjangkit COVID-19. Menyiapkan sarana dan petugas kesehatan hingga pendampingan terhadap keluarga pasien. Kapusdokes dan para Kapitdokes di wilayah mempersiapkan rumah sakit rujukan bagi penanganan COVID-19 yang ada di seluruh Indonesia, membantu penyiapan rumah sakit yang dilaksanakan oleh gugus tugas. Pemulasaraan jenazah korban COVID-19 pun sempat menuai masalah di beberapa daerah di tanah air. Keterbatasan petugas serta amanah yang diemban para personel Polri membuat para personel pun tak tinggal diam. Bukan hanya melakukan pengawalan proses pemakaman, tak sedikit personel Korps Bayangkara pun turun langsung memakamkan jenazah korban COVID-19 dengan tetap memperhatikan protap kesehatan. Ya, para personel Polri telah berupaya untuk menyelamatkan kemanusiaan sebagai hukum tertinggi. Namun, upaya tersebut masih belum dapat membasmi virus corona di tanah air tanpa adanya kedisiplinan masyarakat untuk terus mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Mungkin tak seindah biasanya, Ramadan tak semarak semestinya. Ibadahlah di rumah saja, tundalah mudikmu dulu. Ayo